Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وانعم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari demi hari senantiasa mengambil jatah umur kita. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sama sekali tidak memandang ras kita, Allah tidak memandang warna kulit kita, Allah tidak memandang siapa kita. Yang Allah pandang adalah tingkat ketakwaan kita.
Semakin bertakwa seorang hamba, semakin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin jauh dari kata takwa, seorang hamba akan semakin jauh dari cinta Allah dan mendekat kepada kemurkaannya. Dan hamba yang paling beruntung adalah hamba yang semakin mendekat kepada ajalnya dan dia juga semakin dekat kepada Rabb-Nya. Dan hamba yang sangat merugi adalah hamba yang semakin mendekat kepada ajalnya namun semakin menjauh dari Rabb-Nya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Agama Islam datang kepada kita dengan membimbing kita dalam segala aspek. Agama Islam bukanlah agama yang hanya mengajari kita sholat, puasa, dan segala hal yang berkaitan antara hamba dengan Tuhannya secara vertikal. Tetapi agama Islam juga datang membimbing kita, mengatur kehidupan kita, sehingga kita bisa bersosial secara horizontal sebagaimana yang telah dituntunkan oleh agama Islam. Sehingga jangan berpikir bahwasanya agama Islam hanyalah sholat, haji, puasa, mengaji. Tidak. Agama Islam mengajari kita untuk berbakti kepada orang tua. Agama Islam mengajari kita bagaimana kita bisa menjadi pemimpin bagi keluarga kita, anak istri kita. Islam mengajari bagaimana kita menghormati sesama orang Islam, bahkan sesama manusia walaupun berbeda keyakinan. Islam mengajarkan kita berbagai hal tentang keduniaan kita. Oleh karena itu, marilah kita mempelajari Islam secara mendalam. Dan di sini khatib ingin menyampaikan dan ingin mengambil satu poin yang diajarkan oleh Islam, yaitu Islam menganjurkan kita sebagai umat Islam untuk mencari nafkah yang halal. Sehingga Islam bukan hanya mengajari kita bagaimana beribadah, tetapi Islam mengajari kita untuk menjadi pekerja keras. Tidak boleh sebagai seorang muslim cengeng dan meminta-minta. Dia harus mencari pekerjaan dan dia harus mencari guna untuk menafkahi anak dan istrinya. Ini perintah Islam. Sehingga ketika kita keluar dari rumah kita menuju kantor atau menuju kemanapun untuk mencari rezeki dari Allah, pada hakikatnya kita sedang melaksanakan syariat Islam. Kita sedang melaksanakan kewajiban kita dan itu berpahala. Selama kita niatkan itu untuk menunaikan kewajiban kita sebagai kepala keluarga, untuk menafkahi anak dan istri kita, untuk meningkatkan tingkat sosial kita, itu merupakan sebuah ibadah. Dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa-idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Dan ketika kalian telah menyelesaikan sholat, maka bertebarlah di bumi Allah dan carilah karunia Allah. Sehingga Islam menyuruh kita untuk mencari karunia Allah, mencari rezeki Allah, namun dengan catatan, dengan cara yang halal. Rezeki itu kita bisa jemput dengan cara yang haram. Kita bisa korupsi, kita bisa mencuri, kita bisa merampok, bisa kita dapatkan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan garis kepada kita, carilah dari jalan yang halal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, beliau mengatakan, kullu lahmin nabata min suht fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Oleh karena itu, kita yang berjuang mencari nafkah untuk keluarga kita, apapun jabatan kita, marilah kita mencari dari jalan yang halal. Yang dengan jalan yang halal tersebut keberkahan rezeki itu akan kita dapatkan. Dengan jalan yang halal kita akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Dengan cara yang halal kita akan menyokong keharmonisan rumah tangga kita. Namun ketika kita tidak peduli dari manapun kita mendapatkan rezeki, halal kita ambil, haram pun kita sikat, maka disitulah awal kehancuran. Disitulah hilangnya keberkahan dari sebuah rezeki yang kita miliki. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, rezeki yang halal akan membuahkan keberkahan di dalam keluarga.
Rezeki yang halal akan memberikan kasih cinta kepada sesama makhluk. Rezeki yang halal akan menggerakkan anggota badan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bertanya, mengapa begitu berat untuk melangkah ke masjid? Mengapa begitu berat untuk membuka Al-Quran? Mengapa begitu berat untuk bersedekah? Mungkin di antara sebabnya adalah kita kurang menyeleksi apa yang kita suapkan kepada diri kita. Dari mana kita mendapatkan harta kita? Mungkin, naudzubillah, ada 1 titik, 2 titik yang haram di situ yang menahan kita untuk bergerak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika kita mencari rezeki yang halal, maka rezeki yang halal ini akan menggerakkan jiwa kita, raga kita, badan kita untuk ringan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan jalur ibadahlah kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pontang-panting mencari rezeki, tetapi pontang-pantinglah mencari ridho yang memberikan rezeki. Karena kalau ia sudah ridho, ia akan memberikan kita di atas permintaan kita. Terkadang manusia lupa, dia hanya mencari rezeki saja, tetapi dia melupakan sumber rezeki. Dia melupakan siapa yang memberikan rezeki. Dengan cara apapun dia ingin mendapatkan rezeki tanpa memedulikan yang memberikan rezeki ridho atau tidak. Itu kesalahan sebagian besar dari umat Islam. Marilah kita memperhalal lagi pendapatan kita. Kita mencari rezeki yang halal. Insya Allah dengan demikian Allah akan bukakan pintu keberkahan yang selebar-lebarnya. Kalau sudah berkah, yang sedikit pun akan menjadi cukup. Yang banyak pun juga akan dinikmati dengan penuh keberkahan. Dan harta tersebut akan menjadi saksi nanti di akhirat nanti. Saksi bahwasanya kita mencarinya dengan cara yang halal. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mencari harta yang halal dan menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari harta yang haram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، فقال عز من قائل ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى سائر الأنبياء وملائكتك المقربين. وارض الله تعالى عن ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهما متشابهين علينا فنتبع الهوى واجعل هوانا تبعا لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله